Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ini mau drain oli hancang yang sudah campuran 20% minyak goreng. Bukan 20% ya, piro? 200 ml minyak goreng ya. Hancangnya 800 lebih. Jadi ini pemakaiannya sudah 300 km dan RPM mesin sudah cepat turun. Ini rencana mau penulis tambahi aditif oli samping ya. Nah, untuk tambahannya oli sampingnya ini adalah oli samping ultraline ya. Ultraline yang sudah dicampuri dengan minyak silikon. Minyak silikonnya mungkin overdosis. Jadi oli sampingnya 50 ml, minyak silikonnya kira-kira 10. Iya, ternyata efeknya oli ultraline 2T nggak begitu besar ya. Memang RPM mesin jadi nggak cepet turun, tapi kok nggak selicin yang penulis harapkan ya. Halusnya juga nggak halus atas bawah. Suara mesin masih cukup kasar ya. Tarikan juga masih ringan. Jadi kalau biasanya pakai aditif oli samping itu tarikan jadi nggak begitu lega, tapi ini rupanya masih cukup lega ya. Jadi termasuk kelas nanggung ya ultraline itu. Nah, padahal penulis harapkan bisa lebih baik ya, karena API-TB, kalau API-TB penulis harapkan bisa lebih maksimal licinnya, karena kan API-TB itu fokus licin bukan fokus performa. Kalau TC kan fokusnya performa. Ya wis, nanti untuk review berikutnya API TC lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli bangcang yang sudah dicampuri 20% minyak goreng, sudah dicampuri 50 ml oli ultraline ya, ultraline 2T. Suara mesin ya ini belum suara mesin sudah asak-asak banget, udah mulai padat, jadi efek aditif olinya belum begitu habis ya. Efek oli sampingnya belum begitu habis. 342 ya, kehitungnya 300 km sih ya, lumayan lah ya, karena yang sebelumnya hancang tok itu 80 km, campur minyak goreng 20% jadi 300 km. Penggantinya Valvoline. API-nya yang mana ini ya? Ini bukan logo API.
ABI apa ini namanya? Yang membuat tertarik itu adalah karena mengandung bahan PAO ya. Sudah dibuka untuk uji sebelumnya, nggak perlu diuji lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah pakai oli Valvoline yang di botolnya ada PAO nya, tapi yang hasil ujinya meragukan. Mungkin oli ini bisa jadi contoh ya, bahwa logo API itu bisa dimain-mainkan. Karena ya kelihatan lah, API ini deretan, API SN, SN plus, SP, SM, cantumin semua. Ada logo tapi logonya itu LSPI, Low Speed Pre-Ignition, yang artinya kandungan kalsiumnya dikurangi. Olinya sendiri untuk sekarang masih terasa licin, cuma secara suara nggak betul-betul halus, suara sakasang masih kedengaran ya, nggak bisa kayak Honda Beat, nggak bisa kayak Next 2 yang suara mesinnya wes belas kayak krung, suara kasak-kasak nggak ada sama sekali. Ya kita lihat aja lah olinya tahan berapa lama. Ya itu aja yang Valvoline-nya nanti diteruskan kalau sudah jalan kencang. Nah untuk oli kencangnya sendiri, aditifnya terbukti cukup ya, tapi ya bahan oli termasuk sedikit di bawah rata-rata, tapi ya ditunjukkan bahwa dengan dicampuri minyak goreng, umur olinya jadi jauh lebih awet. Rusaknya juga rusak dari bahan oli memang ya, bukan dari aditif. Jadi aditifnya itu sebenarnya lengkap, tapi karena olinya yang kurang bagus jadi cepat habis. Kalau sudah habis ya nggak ada perlindungannya lagi. Jadi ya sumber utama masa keawetan oli tergantung dari bahan oli. Mungkin kalau di motor biasa pakai kencang itu ya 1000, 1500, 2000 gitu ya, tergantung dari pemakaian. Motor yang normal masuk penulis. Jadi ya ini bukan untuk menunjukkan kemampuan dari kencangnya, tapi untuk menunjukkan bahwa pakai minyak goreng itu bikin oli itu lebih awet ya. Kalau aditif kemampuannya tetap ya terbatas. Aditif aftermarket, aditif apapun lah ya, itu semua tergantung dari bahan oli.
Kalau bahan olinya nggak bagus ya nggak bakalan awet ya. Ya wes lah, nanti teruskan lagi kalau sudah jalan kencang. Jadi ini sudah mau sampai kantor dan kondisi mesin ini masih halus ya. Masih nggak cepet turun RPM-nya. Masih belum terlalu asap-asap. Ya mungkin ini ada paunya kali ya, mungkin baru pemakaian agak jauh akan terasa. Sayangnya nggak ada motor yang nggak ada mobil yang bisa dijejeri untuk tahu apa nih suara mesinnya gimana. Tapi ini suara mesin rasanya nggak terlalu parah lah ya. Terus dari sisi licinnya masih licin, jadi habis di player nggak cepet turun RPM-nya. Jadi ya ini sepertinya tarikan ya masih ringan, tapi ini khas oli mobil ya, tenaga nggak bisa betul-betul keluar. Beda dari sebelumnya pakai hencang itu oli motor kan, enak tarikan nih, ngak suaranya rak khasnya NMAX ya kalau tenaganya bisa keluar. Terakhir dari mutu terus rock gitu kan, gua anter. Kalau sekarang jadi agak keredam. Jadi kalau untuk NMAX penulis ini keluarnya tenaga atau enggak bisa dari ciri krok-krokannya ya. Krok-krokannya banter, tenaganya lebih keluar. Itu ciri dari oli ya. Iya sih, suara mesin masih halus, jadi masih ketahan sama aditif. Jadi aditifnya berfungsi, tapi bukan untuk RPM rendah. Jadi untuk RPM rendah asak-asak geser atau banter ya, nggak mengurangi suara asak-asak ya. Untuk licin RPM tinggi, aduh maaf, nggak tahu, kayaknya sih ya tadi nggak ada kesempatan untuk jalan kencang ya. Jadi untuk sementara kemampuan oli Valvoline ini penulis kategorikan masih rata-rata ya, masih belum rekomendasi, masih juga belum dianggap jelek sekali. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih akan tetap prima kayak sekarang inilah motor penulis ini. Akselerasi 0-100 ini ya nggak akan beda banyak lah dibanding dengan motor baru. Karena apa? Karena kondisi mesinnya terjaga. Walau ya ini karena penulis lagi pakai oli PCMO ya sekarang.
akselerasi nggak bisa keluar. Tapi seandainya penulis pakai oli Jaso MA, ini pasti akan bisa keluar. Jadi ini suara mesin sudah cukup kasar ya. 0-100 tadi kelihat angkanya kurang begitu bagus ya, sesuai perkiraan penulis. Emang kalau BCMO performa motor nggak bisa keluar ya, tapi ini dari sisi kemampuan olinya masih bisa dipakai. RPM memang turun agak cepat, tapi rasanya nggak terlalu parah lah ya. Mungkin sehari lagi ini ya, 40 km lagi baru olinya KO ya. Tapi ya lihat aja lah. Ya wis, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.